Amerika Serikat merupakan negara yang terletak di Amerika Utara dan terdiri dari 48 negara bagian serta beberapa kawasan wilayah yang belum menjadi negara bagian, seperti Alaska. Amerika Serikat adalah negara dengan kekuatan industri utama di dunia, serta memiliki jumlah sumber daya alam yang sangat besar, seperti besi baja, batu bara, dan minyak bumi. Kebijakan pembentukan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika pada tahun 1913 telah membantu menyebarkan cadangan uang dolar AS ke seluruh Amerika Serikat, sehingga mengurangi ketergantungan negara bagian pada bank-bank swasta dan membuat sistem keuangan lebih stabil. Inilah sebabnya mengapa Amerika Serikat telah menjadi negara yang memiliki ekonomi kuat pada masa awal Perang Dunia Pertama. Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson ingin AS tetap netral dalam konflik ini dengan berbagai alasan seperti idealisme yang dapat merusak moral apabila negara AS melibatkan diri untuk berperang tanpa alasan dan dasar yang jelas, serta keinginan publik AS yang ingin tetap netral karena jika AS terlibat dalam perang terutama di pihak Entente, maka hal ini akan sangat berdampak pada masyarakat imigran, terutama yang berasal dari negara Jerman. Selain itu, bergabung dengan perang juga akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan membahayakan perdagangan internasional. Oleh sebab itu, Wilson memanfaatkan situasi perang ini dengan membuat kesepakatan kerjasama dagang dan investasi dengan kubu Entente, terutama Inggris, karena melakukan kerjasama dengan Jerman sangat tidak memungkinkan akibat blokade laut oleh Angkatan Laut Inggris. AS kemudian mulai memasok suplai dan logistik ke Inggris lewat laut, yang membuat Jerman khawatir karena pasokan suplai AS terhadap Inggris akan memperkuat ekonomi Inggris, sehingga kapal selam Jerman mulai menenggelamkan kapal-kapal AS di Laut Atlantik. Hal ini tentu menuai protes dari Amerika Serikat. Terlebih, Jerman tidak memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum menenggelamkan kapal-kapal AS, yang kemudian membuat AS memutus hubungan diplomatik dengan Jerman. Pada pemilihan presiden tahun 1916, kandidat dari Partai Republik, Charles Hughes, mengkritik kebijakan luar negeri Wilson yang dinilai tidak tegas karena hanya memutus hubungan diplomatik. Hughes berharap AS dapat mengambil langkah-langkah lanjutan agar Jerman tidak berani macam-macam dengan kapal-kapal AS. Publik AS menilai Hughes menginginkan Amerika bergabung dengan perang melawan Jerman. Oleh sebab itu, pemilu kembali dimenangkan oleh Wilson dari Partai Demokrat dan Amerika Serikat pun tetap netral hingga Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1919 dengan kemenangan kubu sentral. Walaupun demikian, publik AS masih mendukung Partai Demokrat dan membuat kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat yaitu William McAdoo Jr., menantu dari Woodrow Wilson, memenangkan pemilihan presiden AS pada tahun 1920 setelah melawan kandidat dari Partai Republik Frank Loudon. Di bawah kepemimpinan McAdoo, ia berhasil menstabilkan ekonomi AS pasca Perang Dunia Pertama dan membatasi masuknya imigran ke Amerika karena melihat situasi beberapa negara Eropa yang kacau dan berpotensi menciptakan gelombang imigrasi besar-besaran. Namun, terdapat sebuah kebijakan yang sangat kontroversial dari pemerintahan McAdoo. Tepatnya, ketika para buruh tambang di wilayah Virginia Barat melakukan serangkaian aksi protes yang berujung peperangan dengan militer dan kepolisian AS. Berawal dari tahun 1920, ketika para buruh tambang yang tergabung dalam sebuah organisasi Persatuan Buruh Tambang Amerika atau UMW melakukan serangkaian aksi protes karena perusahaan-perusahaan tambang di sana dikenal sering membuat kontrak kerja yang mencekik para pekerjanya dan sering memecat para pekerjanya secara sepihak dan kemudian menyewa agen swasta untuk menertibkan situasi kawasan tambang agar terhindar dari aksi protes para pekerja. Pada bulan Mei 1920, agen swasta Baldwin Felts disewa oleh perusahaan Stone Mountain Coal Company untuk mengusir para pekerja tambang yang telah dipecat agar tidak menimbulkan kerusuhan. Para agen swasta ini kemudian dicegat oleh Kepala Kepolisian Daerah Matewan, Sid Hatfield, yang membela para buruh tambang yang dianggap dipecat secara tidak adil. Keributan terjadi dan kemudian melibatkan wali kota Matewan yaitu Cabell Testerman yang membela Sid Hatfield yang ingin menangkap para agen. Para agen kemudian tak terima dan baku tembak pun terjadi antara kepolisian Matewan dengan kelompok agen Baldwin Felts. Wali kota Testerman tewas dalam insiden ini akibat terkena tembakan dari peluru para agen, yang kemudian
membuat para penduduk lokal dan buruh tambang di Matewan geram dan menjadi ekstremis. Para buruh tambang yang merupakan bagian dari UMW mulai menyerang pertambangan-pertambangan di daerah Mingo, yang kemudian membuat pihak kepolisian mulai menertibkan situasi dan menangkap serta memenjarakan para buruh tambang yang ikut aksi ini. Akan tetapi, para buruh tambang yang semakin radikal dan kini sudah memiliki senjata api ingin menyerang penjara di daerah Mingo untuk membebaskan para anggota buruh tambang yang dipenjara. Ide ini tentu sangat ditentang oleh aktivis buruh dari Partai Sosialis Amerika, Mary Mother Jones. Namun, rasa amarah para buruh sudah tak bisa dibendung lagi. Mereka mulai menyerang penjara-penjara dan bertempur dengan kepolisian pada pertengahan Agustus 1921. Insiden ini membuat Presiden McAdoo memerintahkan pasukan militer AS menumpas seluruh pemberontakan buruh UMW. Hanya butuh waktu 1 minggu bagi militer AS untuk berhasil mengamankan situasi dan menangkap kurang lebih 1.000 pekerja tambang. Sebagian dari para buruh kemudian dipenjara. Sementara itu, para petinggi kelompok yang terlibat seperti pemimpin UMW cabang Mingo, Bill Blizzard, dan aktivis Mary Mother Jones kemudian dieksekusi mati atas alasan pengkhianatan terhadap negara. Wakil Presiden AS, Michelle Palmer, juga mulai mengeluarkan kebijakan dan program untuk menekan para kelompok buruh tambang dan anggota Partai Sosialis Amerika dengan berbagai propaganda serta ancaman agar tidak berani memberontak lagi. Tindakan ini dikenal sebagai Palmer Raids. Akan tetapi, tindakan ini dinilai gagal dan bahkan seiring berjalannya waktu, ekstremisme buruh tambang mulai menyebar ke berbagai kalangan buruh di Amerika Serikat. Ketika revolusi pecah di Inggris pada tahun 1924, para kelompok buruh yang semakin radikal terinspirasi dan kemudian membentuk sebuah kelompok bernama Serikat Gabungan Amerika atau CSA, yang merupakan organisasi gabungan antara berbagai kelompok buruh dan kalangan aktivis sosialisme dan sindikalisme di Amerika. CSA dibentuk sebagai payung dari berbagai organisasi buruh yang aktif di Amerika, seperti Organisasi Pekerja Industri Dunia atau IWW, Federasi Buruh Amerika atau AFL, dan Liga Demokrasi Industri atau LID. CSA juga mendapatkan dukungan yang kuat dari Partai Sosialis Amerika. Terlebih, mereka memiliki ambisi dan dendam atas eksekusi massal para buruh yang dilakukan oleh pemerintah AS. CSA sendiri didirikan oleh 3 orang tokoh sayap kiri, antara lain adalah William Haywood, Jack Reed, dan Norman Thomas. Haywood merupakan anggota Partai Sosialis Amerika yang memiliki ambisi rahasia untuk menciptakan revolusi buruh di Amerika Serikat. Reed adalah seorang jurnalis investigasi yang terobsesi dengan sindikalisme setelah ia berkunjung ke Komune Prancis untuk menulis dan meliput berita terkait situasi Prancis pasca Perang Sipil. Sedangkan Thomas adalah anggota Partai Sosialis Amerika, sama seperti Haywood, dan juga sebagai editor dari majalah The Nation dan wakil direktur dari LID. Kondisi ekonomi AS mengalami penurunan drastis akibat dari efek revolusi Inggris. Amerika Serikat, sebagai negara yang selama ini memiliki kerjasama dagang dan investasi yang kuat dengan Inggris, kini mengalami kerugian yang sangat besar akibat dari kekacauan yang timbul, membuat uang investasi AS di Inggris tidak bertambah karena revolusi Inggris menyebabkan produksi industri terhambat. Peristiwa ini kemudian merambat ke pasar saham lalu menyebabkan krisis ekonomi yang kita kenal sebagai depresi besar, membuat banyak bank bangkrut dan membuat masyarakat tidak dapat menarik uang tabungan mereka, yang kemudian berimbas pada turunnya daya beli masyarakat yang kita kenal sebagai deflasi dan mengakibatkan banyak karyawan dan buruh yang di-PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Presiden McAdoo yang baru saja terpilih pada Pilpres AS 1924 untuk periode kedua dihadapkan pada situasi krisis ini. Yang cukup mengejutkan publik pada Pilpres tahun ini adalah kemenangan Partai Progresif di negara bagian Wisconsin. Selama setahun menjabat di periode kedua, depresi besar sepertinya terlalu berat untuk dihadapi McAdoo, yang kemudian mengakibatkan jumlah pengangguran semakin bertambah dan aksi protes serta demonstrasi terjadi di berbagai kota, yang terbesar terjadi di Chicago. Di era jabatan periode kedua ini, McAdoo memerintahkan pihak kepolisian untuk menangkap dan memenjarakan para demonstran yang membuat kepercayaan publik menurun terhadap McAdoo. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Partai Sosialis Amerika untuk ikut Pilpres 1928 setelah berhasil menang dalam pemilihan senator di 2 wilayah, yaitu Jack Reed dari New York dan Seymour Stedman dari Illinois.
Mereka kemudian mendeklarasikan Norman Thomas sebagai capres karena mendapatkan dukungan dari kalangan buruh di daerah Chicago dan beberapa kawasan di Midwest. Sementara itu, Partai Republik mendeklarasikan Herbert Hoover sebagai capres, seorang pengusaha besar sekaligus orang dermawan yang dikenal pernah memberikan bantuan pasukan makanan untuk masyarakat Belgia yang diduduki Jerman selama masa Perang Dunia Pertama. Partai Demokrat yang pasrah dan kurang dukungan tetap ikut serta dalam pilpres ini dengan mendeklarasikan Al Smith sebagai capresnya. Pemilu pun dengan mudah dimenangkan oleh Hoover dan Partai Republik karena turunnya kepercayaan masyarakat AS terhadap Demokrat. Akan tetapi sebuah peristiwa mengejutkan kembali terjadi pada pilpres tahun ini, di mana Norman Thomas berhasil memenangkan suara di beberapa negara bagian utara AS dan membuka peluang untuk mendapatkan suara yang lebih besar pada pilpres selanjutnya. Pada awal masa kepemimpinan Hoover, ia mendesak para pebisnis dan perusahaan-perusahaan untuk tidak menurunkan upah dan tidak memecat para pekerjanya. Selain itu, Hoover memerintahkan bank sentral untuk menurunkan suku bunga untuk masyarakat yang meminjam uang di bank. Akan tetapi, tetap saja langkah-langkah Hoover ini tidak efektif karena krisis ekonomi terus bertambah parah dan angka pengangguran tidak kunjung menurun. Amerika Serikat sejak dulu memainkan peran penting di kawasan Karibia dengan menempatkan pasukan militernya di beberapa negara dalam tujuan untuk menjaga perdamaian dan melindungi negara-negara di sana dari pemberontakan. Namun, pada tahun 1930, AS terpaksa menarik pasukannya dari Haiti dan kemudian menarik pasukannya dari Nicaragua pada tahun 1931 untuk mengurangi biaya-biaya operasi militer yang tidak terlalu menguntungkan Amerika Serikat. Nicaragua yang selama ini berkegantungan dengan AS kemudian kacau balau hingga akhirnya pemerintah Nicaragua digulingkan lewat revolusi sosialis yang dipimpin oleh Augusto Cesar Sandino. Publik AS mulai sadar bahwa kepemimpinan Hoover ternyata tidak membawa dampak baik. Situasi ini kemudian memberikan peluang bagi Partai Demokrat untuk memenangkan Pilpres tahun 1932. Demokrat kini juga memiliki tokoh-tokoh yang sedang naik daun. Salah satunya adalah Huey Pierce Long. Long merupakan gubernur negara bagian Louisiana yang mendapatkan sorotan kuat karena beberapa prestasinya sebagai gubernur, seperti pembagian buku pelajaran gratis untuk anak sekolah, kemudian mengadakan kelas belajar baca di malam hari untuk orang dewasa yang masih buta huruf. Lalu, ia juga mensubsidi gas murah dan membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit. Semua ini tentu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari masyarakat AS di Louisiana dan di beberapa negara bagian lain. Akan tetapi, bagaimana bisa Long melakukan semua ini? Terutama di saat kondisi AS sedang tidak baik-baik saja. Selain karena kebijakannya untuk memaksa perusahaan-perusahaan minyak AS seperti Standard Oil untuk membayar pajak lebih di negara bagian Louisiana, Long juga melakukan tindakan kontroversial untuk merealisasikan program-programnya. Seperti pada masa awal jabatan sebagai gubernur, Long langsung memecat sebagian besar pegawai negeri hingga berbagai kepala departemen dan mengisi jabatan-jabatan tersebut dengan orang-orang yang loyal kepada Long. Dengan catatan, orang-orang yang diberikan jabatan oleh Long wajib memberikan sebagian gaji mereka untuk digunakan dalam program-program Long sebagai gubernur. Taktik ini terbukti sukses, namun membuat dirinya dalam ancaman karena wakil gubernurnya sendiri, yaitu Paul N. Scheer, yang tidak suka atas tindakan Long, menuduh Long melakukan nepotisme dan melaporkannya ke pengadilan, yang membuat Long terancam akan diturunkan dari kekuasaannya lewat pemakzulan. Long mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan pengadilan. Salah satunya bekerja sama dengan Ketua Dewan Louisiana untuk membubarkan rapat ketika para dewan akan membahas mengenai pemakzulan Long. Selain itu, Long menggunakan cara memfitnah para anggota dewan yang mendukung pemakzulan sebagai anggota dewan yang telah disuap oleh perusahaan-perusahaan minyak yang menolak membayar pajak. Long pun berhasil lolos dari pemakzulan dan membuat banyak lawan politiknya tidak berkutik. Long kemudian memberikan pernyataan bahwa terkadang kepentingan rakyat harus diperjuangkan dengan cara yang melawan aturan. Long juga menyatakan bahwa dulu ia lebih suka menyelesaikan masalah dengan cara sopan, seperti mengatakan tolong. Tetapi kini, ia memilih untuk meledakkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Dalam artian, ia akan menyingkirkan seluruh lawannya. Sikap Long benar-benar menjadi brutal terhadap lawan-lawan politiknya. Salah satunya dengan mendirikan surat kabar bernama Louisiana Progress yang isinya adalah berita mengenai pencapaian dan prestasi Gubernur Long serta fitnah dan tuduhan terhadap lawan politiknya.
Meski demikian, Long selalu berusaha tampil ramah dan tersenyum di depan para pendukungnya. Ia juga menyerukan slogan "Every Man a King" yang berarti bahwa semua pria adalah raja. Slogan ini dimaksudkan kepada seluruh pria bahwa derajat mereka sama dan mereka semua berhak untuk sejahtera. Every man a king, for you can be a millionaire. That's fine. But there's something belonging to others. There's enough for all people to share. When it's sunny June and December too, or in the winter time or spring, there'll be peace without end, every neighbor a friend, with every man a king. Akibat popularitasnya di negara bagian kawasan selatan, Long melanjutkan karirnya sebagai senator setelah berhasil terpilih pada pemilihan senator tahun 1931. Akan tetapi Long ingin mengamankan jabatan gubernur penerusnya terlebih dahulu agar program-program Long di Louisiana terus berlanjut. Long menunjuk teman masa kecilnya yaitu Oscar Kelly Allen untuk menjadi calon gubernur Louisiana pada tahun 1931 dengan slogan melanjutkan pekerjaan. Long juga hadir dalam acara kampanye Allen untuk mendukungnya, dan tentu saja Allen berhasil memenangkan pemilihan ini berkat bantuan Long. Long kemudian menjabat sebagai senator pada Januari 1932 dan mulai menyampaikan pidato-pidatonya yang berapi-api serta mengecam para anggota dewan baik dari Partai Demokrat dan Republik yang dianggap telah gagal menangani krisis ekonomi ini. Mendekati Pilpres AS tahun 1932, Long nyaris dinominasikan sebagai kandidat bakal calon presiden AS. Akan tetapi, ia kalah nominasi karena Partai Demokrat lebih memilih Gubernur Maryland Albert Ritchie sebagai capres. Baik Demokrat dan Republik melihat Long sebagai orang yang sangat ekstrim dan berbahaya. Partai Sosialis Amerika kembali mencalonkan Norman Thomas sebagai capres dan berharap akan memenangkan suara yang lebih besar ketimbang tahun 1928 lalu. Huey Long yang kecewa karena kalah nominasi memutuskan untuk keluar dari Partai Demokrat dan mencalonkan diri secara independen. Dari hasil pemilihan presiden 1932 ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada kandidat presiden yang berhasil mendapatkan 266 suara elektoral yang kemudian berlanjut ke tahap di mana jika tidak ada capres yang menang dalam pemilu, maka presiden akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hoover pun berhasil terpilih kembali sebagai presiden AS untuk menjabat di periode kedua setelah memenangkan voting di DPR. Pilpres 1932 benar-benar mengejutkan publik AS. Dikarenakan peristiwa seperti ini terakhir kali terjadi pada tahun 1824, 108 tahun lalu. Semua pihak mulai mempersiapkan diri untuk kejutan pada pilpres selanjutnya, yaitu pada tahun 1936. Huey Long mempersiapkan diri dengan mendirikan partai baru, yaitu Partai Amerika Pertama atau American First Party pada tahun 1934. Kelak, Huey Long akan memimpin gerakan besar bernama Union atau Gerakan Persatuan. Amerika Serikat kini tak lagi hanya memiliki dua partai besar yang berpengaruh, melainkan 4 partai besar. Selain partai-partai tadi, kelompok militer juga merupakan kelompok yang kuat dan berpengaruh di politik AS, terutama setelah Panglima Militer AS yaitu Douglas MacArthur pada sebuah acara wawancara tahun 1935 memberitahu rasa bencinya terhadap Partai Amerika Pertama dan Partai Sosialis Amerika yang tentu mendapatkan dukungan dari kalangan pemerintah dan masyarakat yang anti dengan kelompok ekstremis. MacArthur juga sebenarnya meragukan para politikus di pemerintahan. MacArthur meragukan kemampuan mereka untuk melawan pengaruh paham ekstremis, sindikalisme, dan union. Oleh sebab itu, secara diam-diam, MacArthur mulai menyiapkan rencana kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan apabila hal terburuk terjadi, yaitu ketika pada pilpres selanjutnya yaitu Pilpres 1936 berhasil dimenangkan oleh kandidat dari kelompok ekstremis. Presiden Hoover yang menyadari akan pengaruh militer yang semakin kuat kemudian memberitahu orang-orang dekatnya secara rahasia bahwa saat ini Huey Long dan Douglas MacArthur adalah 2 orang paling berbahaya di Amerika Serikat. Akankah situasi di Amerika Serikat semakin membaik atau semakin memburuk? Melihat terdapat berbagai kejutan yang terjadi pada Pilpres sejak tahun 1924 hingga Pilpres 1932. Akankah Pilpres pada tahun 1936 menghasilkan situasi paling buruk dalam skenario politik AS,
yaitu perang sipil. Semuanya akan terjawab di mod Kaiserreich yang dapat kalian mainkan melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton konten Nations of Kaiserreich episode Star Spangled Banner. Semoga kalian dapat terhibur dengan konten kali ini. Bye.